Selamat datang di Fujian Secret, ruang rahasia untuk membongkar cerita-cerita tersembunyi di balik dunia selebriti. Di episode kali ini, kami akan membahas satu malam yang penuh tanda tanya, kehangatan, dan, mungkin, cinta. Verrell Bramasta, sosok aktor muda yang dikenal kalem dan penuh strategi, diam-diam melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia langsung meninggalkan acara formal di rumah Wakil Menteri Transmigrasi, hanya untuk menjemput Fuji secara pribadi. Apa yang terjadi setelahnya? Sebuah Saturday Night yang ternyata lebih romantis dari dugaan banyak orang. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini penuh detail yang belum pernah terungkap sebelumnya. Sabtu malam kemarin, di sebuah rumah mewah di kawasan Pejaten, digelar acara ulang tahun Wakil Menteri Transmigrasi. Acara ini bersifat tertutup, hanya dihadiri oleh keluarga, kolega dekat, dan beberapa publik figur yang punya relasi dengan keluarga besar sang wamen. Salah satu yang hadir adalah Verrell Bramasta. Ia datang sekitar pukul 19.00 dengan tampilan sederhana tapi elegan, kemeja hitam slim fit, celana gelap, dan jam tangan kulit klasik. Tanpa banyak gaya, Verrell justru terlihat menonjol. Ia sempat ikut bercengkerama di area taman belakang bersama para tamu VIP. Namun sekitar pukul 20.30, Verrell terlihat pamit. Beberapa tamu menyangka ia harus mengejar agenda lain. Tapi arah mobilnya tidak menuju kediaman pribadinya. Seseorang dari dalam menyebut bahwa Verrell terlihat tergesa dan sempat menyimpan ponselnya dengan wajah serius, seolah sedang mengatur pertemuan yang penting, bukan pekerjaan, tapi sesuatu yang lebih pribadi. Tak lama setelah meninggalkan rumah wamen, mobil SUV hitam milik Verrell terlihat memasuki area apartemen di Kuningan. Lokasi ini dikenal sebagai tempat Fuji menginap sementara selama ia berada di Jakarta. Sekitar pukul 21, Fuji muncul dari lobi utama. Yang menarik perhatian adalah penampilannya. Ia tidak memakai masker sama sekali. Rambut panjangnya dikuncir setengah, wajahnya polos tanpa banyak riasan, dan ia mengenakan jaket hitam tebal yang menutupi hampir seluruh tubuh. Penjaga lobi dan petugas parkir langsung mengenalinya. Tidak ada usaha untuk menyamar, tidak ada upaya menghindar dari perhatian. Ia langsung masuk ke mobil Verrell, yang saat itu hanya dikemudikan oleh sopir pribadi tanpa pengawal lain. Sumber kami menyebut, Fuji tampak tersenyum saat membuka pintu mobil. Verrell, yang duduk di kursi penumpang belakang sebelah kiri, menunduk sebentar dan kemudian membuka jendela sedikit untuk menyapa seseorang di luar, kemungkinan besar staf apartemen yang mengenalinya. Semua tampak natural, nyaman, dan terlalu akrab untuk disebut hanya sekadar teman. Destinasi mereka berikutnya adalah sebuah bar semi privat di kawasan SCBD yang terkenal sangat selektif menerima tamu. Tempat ini bukan klub malam, melainkan lounge modern dengan atmosfer yang tenang dan penuh nuansa hangat. Destinasi mereka berikutnya adalah sebuah bar semi privat di kawasan SCBD yang terkenal sangat selektif menerima tamu. Tempat ini bukan klub malam, melainkan lounge modern dengan atmosfer yang tenang dan penuh nuansa hangat. Mereka tiba sekitar pukul 21.30 dan masuk melalui pintu khusus di sisi belakang gedung. Menurut narasumber dari dalam bar, reservasi dilakukan atas nama manajer Verrell sejak siang hari. Tidak disebutkan siapa yang akan datang, tapi meja di pojok jendela sudah disiapkan dengan lampu redup dan tirai tipis. Di dalam, Fuji melepas jaketnya, memperlihatkan kaos putih fitted dan jeans longgar. Sementara Verrell tetap dengan kemeja hitam, namun lengannya sudah digulung hingga siku. Keduanya terlihat sangat santai, namun tetap menjaga batas. Mereka memesan minuman non-alkohol dan sepiring makanan ringan untuk sharing. Sepanjang hampir 2 jam, keduanya asyik mengobrol. Fuji beberapa kali tertawa kecil, sementara Verrell lebih banyak mendengarkan. Tak ada pelukan. Tak ada gesture berlebihan. Tapi yang terasa adalah kenyamanan luar biasa yang mengelilingi mereka. Ini bukan pertama kali mereka bertemu dalam suasana seperti ini. Begitu kata seorang pegawai bar. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 23.15, Verrell dan Fuji meninggalkan bar melalui pintu depan. Disinilah peristiwa kecil menjadi viral. Seorang pengunjung yang sedang menunggu taksi mengenali Fuji dan Verrell berjalan berdampingan. Ia dengan cepat mengambil foto siluet mereka berdua dari kejauhan. Dalam gambar itu, wajah mereka memang tidak terlihat jelas, tapi gaya rambut, postur tubuh, dan pakaian yang dikenakan sangat khas. Netizen hanya butuh waktu beberapa jam untuk mengidentifikasi, itu Verrell dan Fuji. Foto tersebut langsung beredar di media sosial, terutama di akun-akun fanbase. Komentar mulai bermunculan. Sebagian besar memuji keberanian Verrell yang menjemput langsung dan menghabiskan waktu dengan Fuji tanpa menyembunyikan diri.
Ada juga yang menyebut bahwa Fuji terlihat sangat cantik dan alami malam itu, karena tidak mengenakan masker maupun makeup tebal. Sementara itu, baik Pharrell maupun Fuji sama sekali tidak mengunggah apapun di akun mereka malam itu. Tidak ada story, tidak ada postingan, tidak ada klarifikasi. Malam minggu itu, langkah Pharrell Bramasta dari sebuah rumah pejabat ke pelukan hangat Fuji dalam suasana sunyi SCBD bukan hanya rutinitas biasa. Itu adalah potongan dari sebuah kisah yang lebih dalam. Sederhana namun penuh syarat. Santai tapi intim. Dan mungkin, kalau dugaan banyak orang benar, itulah cara mereka mencintai, diam-diam namun nyata. Apakah ini awal dari hubungan yang akan diumumkan ke publik? Atau mereka akan tetap menjalaninya di balik layar, hanya diketahui oleh segelintir orang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu percaya bahwa setiap detail kecil menyimpan cerita besar, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita rahasia berikutnya, hanya di Fujian Secret.